Oke, bayangin kalian jadi alien ya, mendarat di planet lain yang super tertib, di mana berdiri di eskalator aja ada peraturannya. Dan rebutan tempat duduk pakai apa? Pakai tisu. Oh iya? Yes. Jadi waktu aku pertama ke Singapura tuh rasanya beneran kayak nyasar ke dunia lain gitu ya. Jadi oke, welcome back to GoVlog Podcast dari Kopi Merantau. Saya Raymond Harrison, seorang AI engineer dari Singapura, bukan alien ya. Dan Aku William Harrison, seorang project manager dari Australia. kita grab kopi masing-masing dan kita minum bareng karena hari ini, di episode hari ini kita akan ngobrol dan ngebahasin culture shock yang aku alami dan mungkin kalian juga bisa alami kalau kalian berencana untuk merantau ke Singapura. Oke, Koko punya satu pertanyaan. Benar nggak sih di Singapura permen karet ilegal? Nah, ini menarik nih. Jadi banyak orang mikir ya permen karet itu ilegal. Jadi ini setengah betul. Bahkan kemarin aku baru pulang dari Malaysia ya, aku beli 3 pak permen karet. Teman-teman Singapura aku pada bengongin aku, kamu yakin kamu mau bawa itu masuk, nanti kena imigrasi, kena masalah? Enggak. Permen karet itu ilegal kalau kamu menjual permen karet. Jadi penjualan dari permen karet itu ilegal. Tapi pengkonsumsian permen karet, the consumption of bubble gum is not illegal. Jadi kalau kamu makan permen karet, legal. Tapi kalau kamu bawa segepok kayak gitu masuk imigrasi ya ditanya lagi, ini kamu bawa segini banyak mau jualan atau apa? Ya jadi itu suatu poin yang lumayan menarik ya kayaknya. Di Indo kalau misalnya orang nyetir gini-gini, terus orang buang sampah sembarangan dan lain-lain. Kamu masuk ke Singapura gimana? Nah itu kita bahas nanti ya. Jadi perbedaan orang-orang Singapura, orang Indo, bagusnya apa, jeleknya apa. Singapura tidak selalu semuanya bagus juga ya. Jadi sekarang kita mulai dari konteksnya dulu ya, konteks aku. Jadi 10 tahun yang lalu, bayangin aku masih bocah, masih umur 15. Seorang bocah umur 15 ini kebetulan juga hoki dapat, aku diberkati bisa mendapatkan beasiswa untuk beresin SMP dan SMA saya di Singapura. Jadi saya dapat yang namanya ASEAN Scholarship. Dan seremnya ya bocah umur 15 ini harus meninggalkan ketek orang tua lah di umur 15 ya. Dan ini bisa lumayan serem ya, soalnya waktu itu aku masih bener-bener bocah banget lah. Saking bocahnya aku dulu, aku belum legal untuk naik pesawat sendirian tanpa pengawasan orang tua. Jadi waktu aku pertama kali ke Singapura tuh orang tua aku harus nulis kayak consent form buat mengizinkan aku terbang ke luar negeri tanpa pembimbingan orang tua. Apa tuh consent Tapi form? ya enaknya apa? Consent form itu apa? Consent form itu surat buat nunjukin kalau orang tuanya menyetujukan kalau saya diizinkan dan boleh terbang ke Singapura. Ada enaknya juga nih, beasiswa yang aku dapetin ya, itu mencangkupi segalanya ya, mulai dari tiket pesawat 2 tahun sekali dikasih, asrama dibayarin, sekolah dibayarin, uang jajan pun dikasih. Berarti itu beasiswa 100% dong? Biasa beasiswa kan pakai persenan ya? Beasiswa 100% dan plus-plus karena nggak cuma 100% duit sekolah, plus-plusnya bukan yang macam-macam ya. Tapi juga termasuk asrama, uang jajan, dan tiket pesawat. Dan begitu nyampe di Singapura, rasanya tuh semua beda banget deh. Nanti cara dapetin beasiswa itu dikasih tahu lagi di video sebelahnya lah ya. Ya, jadi kalau kalian mau tips and tricks buat dapat beasiswa ke Singapura gimana caranya, mungkin silahkan di komen, kita bisa bahas juga di podcast sebelah. Nah, jadi waktu aku SMP ya, aku tinggal di sekolah. Jadi aku tinggal di asrama sekolah, kita sebutnya boarding school. Jadi kita masuk ke segmen berikutnya, boarding school di Singapura. Sekolah yang aku masukin itu namanya ACES Independent. Jadi ini mereka punya boarding school sendiri dan ini di Singapura termasuk sekolah yang lumayan elit ya. Jadi orang-orang kaya atau orang-orang yang Punya ilmu. Pintar. punya ilmu atau ya yang benar-benar high class tuh ACSI itu tempatnya orang-orang seperti itu ya. Jadi aku selama di Singapura juga, SMP aku di sana, SMA aku masuk neighborhood school. Jadi di sini aku juga nanti mungkin mau bahas ya perbedaan antara sekolah elit dan sekolah biasa di Singapura kayak gimana. Culture-nya juga beda banget. Apa? Sekolah pemerintah yang kedua. Bukan teknik, I'm not sure, tapi lebih ke neighborhood school. Kayak sekolah yang memang
orang datang ke sekolah itu karena deket ke rumah aja gitu, bukan orang yang benar-benar pengen ke sekolah itu walaupun tinggalnya jauh banget karena sekolahnya bagus gitu. Jadi waktu aku SMP, aku tinggal di boarding school, dimana wah, peraturan tuh banyak banget, dan kita punya yang namanya curfew. Curfew itu kayak jam malam ya. Kalau nggak salah setiap jam 10 teng semua orang harus udah di dalam kamar masing-masing, bakal ada roll call. Mereka lihat siapa aja yang ada, siapa aja yang nggak ada, dihitungin. Dan kalau misalnya kita telat ya 10.01 aja, itu bahaya banget. Itu bisa sampai dipanggil ke kepala sekolah bisa putusin beasiswa kita. Enak ya kamu jam 10, kok 9.30, Reh? Ya, apa 9 jam 10 sebenarnya masih lumayan oke. Aku punya teman ya dulu di sekolah lain, kalau nggak salah curfew-nya tuh jam 7 malam ya. Jadi ya susah banget mau keluar-keluar juga. Mau makan gimana Tapi ya itu caranya mereka cewek. Aku sekolah di all boys school, jadi satu sekolah semuanya cowok itu ya. Pada waktu SMP. Dan kalau kita mau masuk ke asrama tuh harus tap fingerprint. Jadi fingerprint ini ya, kalau kita keluar kita tahu apa? Mereka tahu kalau kita masuk, mereka juga tahu kita masuk jam berapa. 10.01 langsung ke kepala sekolah. Jadi benar-benar ketat ya. Terus orang Indo gimana tuh yang culture-nya ngaret-ngaret terus? Ya jadi harus pada disiplin semua di sini. Tapi yang menariknya juga karena kita ya, anak-anak beasiswa yang lain yang pada kesini kan mereka juga meninggalkan keluarganya masing-masing di negara masing-masing ya. Jadi banyak yang homesick. Jadi aku dulu ingat ada orang Cina kalau malam-malam tuh selalu lari keliling lapangan di sekolah karena homesick, biar nggak kangen banget sama orang tuanya. On the other side, ada orang-orang seperti aku yang lumayan ngerasa bebas, akhirnya bebas dari orang tua, jadi aku bisa lari-lari di tengah jalan di Singapura, teriak-teriak kata-kata kasar kebun binatang bahasa Indonesia, rasanya nggak ada yang ngerti ya. Padahal itu ternyata aku salah, ternyata banyak orang Indonesia juga di Singapura ya. Jadi kalau kalian ke Singapura jangan teriak-teriak kebun binatang, karena orang di Singapura juga semua kebanyakan bisa ngomong setidaknya 2 bahasa ya. Satu bahasa Inggris, kedua bahasa mother tongue mereka masing-masing, antara Mandarin, Tamil atau Malay. Dan Malay ini sangat mirip sama bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang masuk ke culture-culture yang ada di Singapura ya, yang lumayan menarik ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.